1, 2, 3. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi di dalam kepemerintahan ini, ya, Daniel itu tidak disukai oleh pejabat-pejabat yang lain. Kemudian mereka ingin menjatuhkan dia karena dia berbeda keyakinan, ya. Daniel ini menyembah Tuhan, ya. Saya Tuhan yang disembah oleh sama seperti Tuhan yang kita sembah, atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian karena banyak yang iri dengan dia dalam hal jabatannya, mereka mau menjatuhkan dia. Mereka cari-cari alasan, cari-cari kesalahan Daniel, tidak didapati satu kesalahan pun kepada Daniel. Terus mereka bilang begini, oh kalau begitu kita cari tahu mengenai ibadahnya gitu. Jadi karena Daniel menyembah berbeda, ya. Allah yang disembah oleh Daniel berbeda dengan Allah yang disembah oleh raja. Nah, kemudian mereka ngintip, oh ternyata dia itu di situ, kita bisa cari kesalahan di situ. Jadi kalau dia tidak menyembah Allahnya yang disembah oleh raja, kalau dia berbeda Allah yang disembah, itu nanti dia dapat hukuman. Mereka dapat di situ. Nah, kemudian raja sebenarnya sayang dengan Daniel, kan raja yang mengangkat dia, ya. Raja sayang, tapi raja tidak bisa melawan ketetapan yang sudah ada di kerajaan itu. Nah, tentu saja tidak ada solusi lain, ya. Tidak ada solusi lain. Raja pun bilang begini, dialah kiranya, ya, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi ternyata di sini dibuktikan bahwa Daniel ini seorang yang tekun menyembah Tuhan. Amin. Ada khotbah saya 2 minggu lalu mengenai ketekunan, ya. Tekun itu adalah melakukan sesuatu itu secara terus menerus, tidak berhenti. Nah, Daniel juga adalah seorang yang menyembah Tuhan dan dia tidak pernah berhenti menyembah Tuhannya. Walaupun ya dia dapat masalah besar, ancamannya mau dimasukkan ke gua singa. Kalau dia masih menyembah Tuhan, ya, kalau dia masih menyembah Allahnya, dia akan dimasukkan ke gua singa. Nah, ketetapan ini tidak membuat Daniel untuk berpindah untuk menyembah yang lain. Demikian juga kalau kita dengar Sadrak, Mesak, dan Abednego itu teman-temannya dia, ya, teman-temannya Daniel. Mereka itu diancam kalau tidak menyembah, ya, yang lain selain Tuhan, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi mereka tetap komitmen, tetap menyembah Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel, ya. Dampak yang dilakukan oleh Daniel ini? Apa dampak ketika dia tekun di dalam menyembah Tuhan? Ya, sudah terbukti di sini bahwa Daniel seorang yang tekun di dalam menyembah Tuhan. Nah, dampaknya mari kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Masih di Daniel pasal 6, ya. Kita lihat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi Daniel ini karena dia setia dengan Tuhan, dia juga setia, loyal juga dengan di mana dia bertugas. Dalam hal ini sebagai pejabat di kerajaan. Saya mendapati di sini Bapak Ibu, kalau orang yang setia dengan Tuhan, orang yang istilahnya takut Tuhan, dampaknya juga di mana-mana itu akan terbawa. Benar nggak? Karena begini,
Itu terjadi juga kepada Yusuf. Yusuf itu orang yang takut Tuhan. Artinya begini, ketika dia diperhadapkan dengan satu situasi di mana bosnya tidak ada, dia bilang, saya ini bukan takut kepada bos, tapi saya takut kepada Tuhan. Artinya, orang yang takut Tuhan itu juga akan terbawa. Jadi, kalau saya sering berpikir begini, kalau jadi saya jadi pengusaha, kriteria pertama saya mau cari yang takut Tuhan. Masalah talenta, masalah masalah skillnya, ya kalau menurut saya ya memang penting. Tapi misalnya nih saya jadi bos, dulu sih memang pengennya jadi pengusaha, tapi ternyata jadi hamba Tuhan. Nah, saya berpikir begitu, kalau saya jadi pemimpin perusahaan, kriteria yang pertama saya harus cari yang takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia akan jujur di dalam pekerjaannya juga. Daniel seperti itu, dia setia. Mereka mencari kesalahan Daniel, tidak dapat gitu. Tidak ada kesalahan dari Daniel, karena dia setia kepada Tuhan, ya kan? Contoh misalnya, kalau kita takut Tuhan, ya, saya senang sekali waktu contoh Yusuf gitu. Waktu di rumah Potifar gitu. Dia bilang, aku takut kepada Tuhan gitu. Dia bukan takut kepada bosnya. Makanya firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi misalnya Hosni kerja di perusahaan, Hosni mau lakukan pekerjaan itu bukan karena untuk bos gitu, tapi melakukan untuk Tuhan. Dalam keyakinan Hosni begini, kalau saya melakukan dengan sebaik-baiknya, saya percaya ada Tuhan saya yang akan memberkati saya, bukan bos, bukan perusahaan ya. Yang penting harus pemikiran begitu. Karena kalau kita takut bos, ya kan? Ketika bosnya ada, kerjanya bagus. Ketika bosnya nggak ada, mungkin tidur dan sebagainya. Nah, itu bukan orang yang takut Tuhan. Dan pernah ada salah satu contoh di di kapal, ya. Karyawan kapal ini kerja dia bagian teknis mekanik. Nah, kemudian yang itu pimpinan itu supervisor manajernya lagi sidak gitu kan. dia mungkin sempat dengar langkah dari pimpinannya datang. Dia langsung dia tidur bukan di tempatnya dia gitu. Ya, karena mekanik kan. Dia tidur, kemudian pas ketahuan itu dia langsung tahu sendiri kalau di kapal kan, kalau sembarang itu kan bisa bahaya. Nah, karena dia takut bosnya itu berbahaya. Kalau dia takut Tuhan, dia akan juga mengikuti semua peraturan. Jam segini aku harus begini, jam segini saya harus begini, ya kan? Jadi Hosni misalnya datang ke kerja, kerja saya harus jam berapa misalnya? Jam 7 harus sudah mulai. Atau jam 7 dari sini. Jam 7 berarti dari sini jam 6. Nggak apa-apa. Jam 6 dari sini nggak apa-apa, nunggu di sana ya. Dihitung mungkin kena macet. Boro-boro. Tapi itu memang harus dilatih. Nah, itu kan akan kelihatan juga kalau kita juga dengan Tuhan seperti itu. Misalnya ibadah jam 7:30, jam 7 lewat sudah di sini, ya kan? Itu juga akan terbawa. Nah, jadi begini, karena Daniel ini kisah nyata ya. Ini bukan hanya karangan, kisah nyata. Dia memang setia dengan Tuhan gitu. Ya. Dia mau datang kepada Tuhan bukan karena
dia dilihat orang, dia mau datang kepada Tuhan bukan untuk manusia, tetapi memang dia bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ternyata orang yang seperti itu ya, sebab dia setia, dia juga tidak ada kesalahan di dalam tugas-tugasnya. Gitu. Tugasnya besar loh yang diberikan kepada Daniel ini sebagai pejabat tinggi. Ya, dibawa dari raja gitu. Nah, kemudian lanjut ke ayat 5. Jadi dia tidak didapati kelalaian gitu. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada. Nah, ternyata mereka dapat, yang dia sembah berbeda dengan yang disembah oleh raja. Nah, disinilah letak celah bagi mereka untuk menjatuhkan Daniel. Mari kita lihat kisahnya, apa yang terjadi. Waktu mereka mencari kesalahan Daniel tidak dapat. Nah, nanti kita lihat sebentar apa yang terjadi ya bagi orang yang mau setia, bagi orang yang mau bertekun di dalam Tuhan. Coba kita langsung ke ayat 42. Ayat 42. Ayat 42 masih di pasal 6, ayat 24. Oh, berarti Putri masih 24. Ya? Benar. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia apa? Percaya kepada Allahnya. Jadi karena dia bertekun, imannya kuat. Amin. Karena dia tekun menyembah Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini yang harus menjadi pegangan kita gitu. Ya. Kalau kita memang sudah tekun dengan Tuhan, aturan-aturan itu kita akan menjadi orang yang loyal dimanapun kita berada. Kita akan menjadi orang yang disiplin, ya. Kita akan menjadi orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Nah, tidak terdapat luka apa-apa padanya. Waktu dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Pas singa-singa itu lapar. Coba maju ke ayat 25. Kita buktikan bahwa ini singa benar apa singa mati, jangan-jangan. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Terbukti bahwa singa-singa itu bukan singa-singa singa mati, iya, masih hidup. Singa lapar, ya masih hidup, lapar lagi, belum sampai ke tanah. Bahkan di sini, jadi saya juga dapat hikmat di sini Bapak Ibu. Kalau kita dijahatin orang, kita nggak usah balas, ya kan? Daniel tidak balas mereka. Ada cara Tuhan untuk membalas, amin. Tapi kita berkati mereka, jangan kita sumpahin, ya kan? Nah, orang-orang yang sirik dengan Daniel, orang-orang yang tidak suka dengan Daniel, justru mereka yang masuk ke situ. Jadi saya lihat di sini, sama-sama dimasukkan ke gua singa, ya kan? Tapi berbeda keadaan. Daniel dimasukkan ke gua singa padahal sendiri. Coba bayangkan singa-singa yang lapar. Kalau satu makanan datang, ya kan? Bisa berebut, gitu kan? Bisa berebut. Ini banyak loh yang dimasukin, tapi nggak sampai ke tanah. Bayangkan lah laparnya singa-singa itu kan? Baru dilemparkan, padahal banyak loh. Banyak orang yang lemparkan. Keluarga mereka juga, baik mereka maupun anak-anak istri mereka, ya kan? Banyak yang nggak sampai ke tanah. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya lihat di sini bahwa pembelaan Tuhan bagi kita orang-orang yang setia ada, amin. Yang setia dan tekun menyembah Tuhan, ya boleh dimasukkan ke gua singa. Kita boleh menghadapi, kita boleh mengalami
mengalami yang namanya tantangan, kita boleh mengalami yang namanya masalah, tetapi akan berbeda hasilnya karena kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Sama seperti Daniel, ya, dia tidak diapa-apakan dengan singa itu. Artinya kita seringkali juga kita masuk dalam keadaan yang kelam. Ada kalanya juga kita masuk dalam keadaan yang sulit, iya kan? Tapi jangan amin kan? Ya. Ada kalanya kita masuk juga di dalam lembah kekelaman gitu. Kita sudah setia, tetapi ada kalanya kita masih masuk dalam pergumulan yang berat seperti Ayub. Ya. Daniel juga mengalami ini. Waduh Tuhan, ya mungkin kalau dia seorang yang suka bersungut-sungut, dia bilang, Tuhan, saya sudah menyembah Engkau, saya sudah setia, saya sudah tekun, tapi kok kenapa saya masuk dalam masalah ini? Masalah besar, masalah nyawa lagi. Masuk ke gua singa. Ya, saya juga melatih diri saya, ya. Ketika ada masalah yang besar yang sering kali Tuhan seperti tidak adil, saya bilang, Tuhan, saya tetap percaya Engkau, menyembah Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu lama-lama, ya. Masuk ke kamar, ya, masuk ke kamar langsung angkat tangan, Tuhan, ya, curhat dulu kepada Tuhan, Tuhan kok begini, nggak apa-apa. Tapi endingnya kita harus katakan, Tuhan, saya tetap percaya Engkau. Di situ kita akan merasa hidup kita diubahkan. Amin. Ini baru saya terapkan kemarin. Nah, jadi akan berbeda sini, ya. Akan berbeda. Jangan kita pikir kita sudah setia dengan Tuhan, kita sudah tekun menyembah Tuhan, terus Tuhan tidak akan membuat perbedaan. Mari kita lihat buktinya. Oh, luar biasa, saya pakai Alkitab 2. Ya, nggak apa-apa ya. Jangan iri ya. Haleluya. Ya, Maleaki. Jadi bukan berarti semua harus bawa Alkitab. Kalau saya sih Android aja nggak apa-apa. Yang penting kita baca. Amin. Jangan sudah bilang Androidnya tapi nggak dibaca. Maleaki, mari kita lihat di Maleaki yang dibilang Tuhan membuat perbedaan. Maleaki 3 ayat 18. Maleaki 3 ayat 18. Maleaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Jangan kita pikir sama gitu. Orang yang setia dengan Tuhan dan orang yang tidak setia, mungkin ya secara fisik sama, ya kan? Ya memang sama. Yang setia dengan yang tidak setia ya fisiknya sama. Ya kan? Yang setia ada jenggot, yang tidak setia juga ada jenggot. Sama. Ya, tinggal dipotong kan? Jadi sama, fisiknya sama. Menghadapi masalah sama enggak? Orang setia dan orang tidak setia menghadapi masalah. Hah? Ada kalanya sama. Maksudnya sama dapat masalah ya. Tadi kan Daniel masuk gua singa. Orang-orang yang jahatin dia masuk gua singa, sama. Iya kan? Tetapi yang dimaksud dengan perbedaan di sini, perbedaan Tuhan pasti menolong. Amin. Gitu maksudnya. Perbedaannya adalah bukan berarti kita tidak dapat masalah. Gitu. Yang Tuhan akan buat perbedaan di sini, pertolongan Tuhan selalu indah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Ada kadang kita menggerutu Tuhan, sampai kapan masalah saya? Tuhan, sampai kapan apa yang saya minta belum dikasih oleh Tuhan? Ya udah, kalau Tuhan nggak mau kasih, saya juga nggak mau setia. Ya kan? Itu jangan sampai bersungut-sungut seperti itu, jangan. Makanya menyembah Tuhan seperti Daniel terbukti. Bukan dia yang mengaku dia menyembah Tuhan, tapi raja sendiri. Kenapa? Karena mereka ngintip dia. Ya kan? Orang-orang mengintip dia, mencari kesalahan dia, sampai berita ke raja. Oh, ternyata Daniel ini setia dengan Tuhannya. Oh, ternyata Daniel ini menyembah Tuhannya. Sampai raja bilang, biarlah Allah yang kamu sembah dengan tekun, dialah yang akan menolong kau. Jadi di dalam kehidupan kita, ya kita nggak usah bersungut-sungut. Kok Tuhan saya kan setia. Orang itu tidak setia sama ya? Enggak. Firman Tuhan pasti, amin. Akan ada perbedaan.
Pasti ada perbedaan. Daniel masuk gua singa, orang-orang jahat itu masuk gua singa. Bedanya apa? Samanya apa? Sama semua masuk masalah. Perbedaannya Daniel tidak dimakan oleh singa, orang-orang itu dimakan oleh singa. Artinya kita akan dimenangkan dari masalah, sedangkan orang-orang yang tidak setia, mereka larut dalam masalah, mereka dikalahkan oleh masalah itu. Begitu, ya kan? Ya, kita lanjut. Hal apa lagi, ya? Hal apa lagi dampak dari orang yang tekun menyembah Tuhan? Mari kita lihat di ayat yang ke-11, masih di ayat 11. Masih di Daniel, ya. Kita di Daniel saja. Daniel pasal 6 di ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel. Ya. Mundur satu. Jadi ini pengaruh karena ada Alkitab bahasa Inggrisnya. Jadi Alkitab bahasa Inggrisnya itu gitu. Ya, jadi dia kayak ditranslate gitu kan. Nah, 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi Daniel ini waktu dia dapat berita, aduh, saya akan dimasukkan gua singa, ya kan, begitu kan? Saya akan dimasukkan ke gua singa, mendapat vonis hukuman masuk gua singa. Dia langsung apa? Dia langsung lari, ya. Dia pergi ke tempatnya, dia berdoa. 3 kali sehari berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Artinya begini, seperti yang biasa dilakukannya, berarti itu sudah menjadi kebiasaan, ya kan? Berarti dia lakukan ini bukan hanya kalau ada masalah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apakah kita melakukan ini? Apakah kita pernah melakukan ini? Berdoa sampai 3 kali, berdoa, memuji, menyembah Allah. Pernah nggak kita lakukan ini? Pernah nggak? Waktu dapat masalah. Pernah nggak kita sampai berapa kali berdoa karena ada masalah? Hah? Pernah belum? Belum. Biasanya kalau yang sudah orang-orang tua pernah ya? Oh, cuma sekali aja. Daniel 3 kali karena memang masalahnya ini besar. Tetapi yang saya mau ambil di sini itu sudah jadi kebiasaan. Apa yang dia lakukan ini menjadi kebiasaan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang yang tekun menyembah Tuhan, ya, ini akan menjadi kebiasaan. Waktu dia dapat masalah, bahkan ketika tidak ada masalah, ini tetap menjadi kebiasaan. Amin. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya, jangan nanti ada masalah baru cari Tuhan, gitu kan? Malu sama Tuhan. Jangan nanti ada masalah baru cari Tuhan. Jadikan kebiasaan. Tapi salah juga kalau ada masalah terus tidak menyembah Tuhan, salah juga. Artinya kalau saya belajar dari Daniel, waktu tidak ada masalah, dia lakukan ini, menyembah Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Ada masalah pun dia lakukan seperti ini. Yang berdoa 3 kali sehari, ada nggak? Ada. Itu maksud saya. Setidaknya doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Iya. Kan saya tanya doa. Kalau doa sambil menyembah memuji Tuhan, ada nggak?
Seperti Daniel, sekali-sekali. Nah, kita belajar. Harus kita latih, amin. Biarlah firman Tuhan ini akan mendorong kita. Kita latih, harus latih ini supaya itu jadi kebiasaan, ya kan? Kita kemanapun kita sudah punya kebiasaan ini. Ya, sama kayak kami. Memang dari awal menikah kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai sekarang, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sampai sekarang. Misalnya saya lagi ada di luar daerah, tetap baca karena sudah jadi kebiasaan. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Jadi seorang yang tekun menyembah Tuhan, ya, dia juga akan melakukannya walaupun tidak ada masalah. Jadi kebiasaan. Saya kutip di sini, menjadi kebiasaan. Kemudian yang terakhir, kita lihat di ayat 23. Ayat 23. Sudah? Pasal 6 ayat 23. Ya. 1, 2, 3. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dia ini sementara berbicara dengan raja. Ya, dia katakan begini, Allahku yang mengatupkan mulut dari singa-singa itu. Singa-singa lapar. Allahku yang menolong aku. Aku tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sikap ini harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diangkat, ketika kita mendapatkan ya segala sesuatu yang luar biasa, yang wow, kita harus katakan, Allahku yang membuat semuanya itu. Amin. Harus kita bangun pola pikir seperti itu, ya kan? Jangan ketika dia kata, "Woi, siapa dulu?" Ya kan? Kan saya. Nah, kita harus robahnya keakuan. Kenapa? Iblis itu keakuannya tinggi gitu, ya. Aku hendak, ya. Yang di Yesaya itu kan selalu aku hendak gitu. Aku hendak. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang wow, dia kata, aku. Orang seperti itu mendekati kejatuhan seperti iblis. Makanya firman Tuhan, iblislah menjadi bapamu. Ya. Ini harus kita ingat Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya. Daniel diangkat jadi pejabat tinggi, bahkan boleh dikatakan dia kepercayaan raja. Ini dia bicara dengan raja. Dia mengatakan kepada raja, Allahku. Nah, di sini juga dia sementara bersaksi bahwa dia memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Ini juga pelayanan Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita mau bersaksi kepada atau kita mau bersaksi kepada orang lain, sedangkan kehidupan kita tidak setia, kehidupan kita tidak ada sesuatu yang bisa kita saksikan, ya. Daniel sendiri mengalami ini. Dia bisa bersaksi kepada raja, Allahku yang menolong saya, gitu. Dan itu memang terbukti. Dan di sini dia tidak mengambil keuntungan dari apa yang Tuhan kerjakan. Ada kalau orang bisa ambil keuntungan, artinya begini, wah itu kan karena saya. Siapa dulu? Ya ini yang membuat kita jatuh. Ya, manusia memang ada kalanya mengarah ke situ. Ya, pengen dipuji. Siapa di sini yang tidak pengen dipuji? Pengen dihargai, dihormati? Siapa? Yang tidak pengen? Hah? Ibu Risma. Ya, nggak pengen dihargai. Mau? Oh, mau juga ternyata. Mau dipuji nggak? Mau. Oh, nah tuh ternyata mau juga. Kita harus taruh Tuhan di atas, amin. Kita cipratannya aja, gitu. Ya kan? Cipratannya aja ya. Siapa sih nggak mau dipuji, ya kan? Pasti mau lah.
Tapi kita harus bangun bahwa semuanya karena Tuhan. Amin. Ya nggak apa-apa puji saya, tapi Tuhanlah yang melakukan semuanya. Amin. Kita berbahagia karena kita ada bersama Tuhan yang selalu menolong kita. Ya. Jadi ketika kita mengalami satu keadaan yang wow gitu, maksud saya Tuhan menolong, Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati, kita harus selalu mengatakan itu semua karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya. Ya. Kalau kita mengatakan itu semua karena saya, kita itu sementara mengikuti cara iblis. Iblis begitu, acara ini jadi karena aku, misalnya, ya semua ini karena aku, aku ya. Contoh, lagi apa? Sepak bola, itu kan karena aku yang. Tapi kita bahasa ke sini. Ya, contoh-contoh maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus lepaskan keakuan itu. Ya, keakuan itu yang membuat kita jatuh. Oke lah saat ini kita dapat pujian, tapi karakter itu tidak baik. Jangan diteruskan. Segala sesuatu kita kembalikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, dia dipakai bukan hanya di zaman kerajaan ini. Setelah raja ganti, dia tetap dipakai. Raja ganti 3 kali ganti raja ya, kalau nggak salah ya. 3 kali ganti raja, dia tetap dipakai. Karena dia sudah memiliki sikap yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, belajar pada Yesus. Yesus sendiri yang katakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Glory, haleluya. Demikian firman Tuhan pada